bertanggung jawab, dihitung Tuhan. Maka dari itu saudara harus baca Alkitab, pelajari. Yang dipelajari apa? Apa yang menjadi haknya Bapa di surga dan apa yang menjadi bagian kita. Dan saudara tidak usah ngurusin bagiannya Bapa, karena Allah itu setia, Dia pasti akan genapi. Tapi bagian saudara yang saudara itu harus perhatikan. Nah, maka pada waktu Allah melihat orang Israel sudah miskin luar biasa, di sini dikatakan melarat sekali, baru Tuhannya bertindak. Nah, di dalam ayat yang selanjutnya Tuhan berkata begini. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah orang Israel, Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas engkamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka ku berikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Nah, ngerti saudara? Tuhan yang paling benci, dosa yang paling benci adalah penyembahan berhala. Dan jangan saudara kira kalau saudara ini kerap kali tidak punya berhala. Saudara tidak sadar, kita kerap kali punya berhala. Apa? Uang, karier, hobi, kesenangan kita. Itu berhala, saudara. Kita kerap kali tidak tahu. Saya sendiri taunya melalui pengalaman. Dan saudara harus tahu setiap orang ini berhalanya tidak sama. Sebab yang satu seneng duit, yang satu tidak seneng. Yang satu berhalanya duit, yang satu berhalanya apa? Hobi. Saudara tahu, kamu kesukaanmu minum kopi, itu saja jadi berhala. Tidak minum kopi, kepalaku pusing. Ayo, itu berhala enggak? Itu berhala, saudara. Kenapa jadi berhala? Karena di dalam pikiranmu sudah kamu ikat. Tidak minum kopi, pusing. Itu berhala, saudara. Saya dulu tuh berhalanya banyak. Ya duit, ya mata keranjang, ya kesombongan, hobine mobil, itu berhala, saudara. Sekarang ini, saya kalau salah sedikit saja perkara terikat, Tuhan bilang, rasain lu. Jadi kalau saudara itu tambah dekat sama Tuhan, salah sedikit saja hukum. Ini saya dari Surabaya, yang datang dulu. Tuhan berkata pada saya gini, teman. Orang itu kasih duit. Oh ya, Pak ambil ke duit. Terus Tuhan bilang 700. Aku tergerak 750. Tapi pikiranku bilang gini, ini orang tak hitung-hitung 500 sok butuh ya. Jadi tak kasih 500. Jadi tak kurangi berapa? 50. Saudara tahu? Saya sampai rumah bawa mobil ke bank, mobilku keblangok, pal parkir, grek sobek, tak bawa tempat bengkel, 250. Lalu aku bilang, Tuhan salahku itu apa? Kok mobil ini kok keblangok? Tuhan bilang, kamu di Surabaya ngapain? Oh, ngurangi berkate orang 250 diminta balik. Jadi tetap saya bayar enggak? Bayar. Enak tak kasih ke apa enak tak? Enak dikasih ke. Nabur pasti dapat.
Ngerti saudara? Saya ngalami ini tidak sekali dua kali, berkali-kali. Kenapa? Karena kita itu kerap kali apa? Bandel. Tidak ngalami berkali-kali belum kapok. Dan Tuhan selalu ingat saudara, yang diajar buat ngajar saudara belum tentu diri saudara, tetapi adalah sesuatu yang menjadi ikatan saudara, berhala saudara, itu yang diajar. Jadi kalau saudara itu terlalu sayang sama anak, sayang sekali, nanti ada apa-apa anakmu yang jadi sasaran, digebuki oleh Tuhan. Ngerti tidak? Itu hati-hati. Kalau suamimu yang jadi ikatanmu, pasti suamimu yang kena terus, padahal kamu yang salah. Nah, saya ngalami saudara. Pada waktu saya di Surabaya dulu, saya pergi ke Amerika itu paling malas. Pergi ke luar negeri saya paling males. Karena apa? Wes dari saya Inggris, naik pesawat itu paling enak, nongkrong dapat pesawat. Nah, lalu Tuhan berkata begini, kamu pergi ke Amerika. Aku bilang, nggak mau Tuhan. Tuhan berkata, kamu pergi. Ya wes, takut, daripada takut saya ngomong gini, kalau ada orang ngasih 2,5 juta, aku pergi. Tanda. Tandanya itu mesti golek tanda sing kayak Gideon, sing aneh. Semua basah, ini kering. Semua kering, ini basah. Tapi kalau saudara minta tanda, saudara harus tahu motivasi hatimu. Kalau kamu nyobain Tuhan, dihukum 2 kali lipat. Jadi kalau minta tanda itu hatinya mesti tulus. Nah, saya ya tulus. Wes Tuhan, kalau ini hari terakhir ada orang ngasih aku 2,5 juta, saya berangkat. Nah, sampai akhir KKR, di hotel waktu itu udah ada ngasih uang. Nah, aku seneng toh. Wes seneng. Mau masuk mobil, disodori orang, cek. Tak delok, cuma 250.000. Nah, itu. Saudara, cek itu sampai rumah, sak tukar ke Pak Samudi. Sam, tukari duit. Ya ndak punya. Loh kenapa? Wong 2,5 juta, mateng aku kaget. Bukan kaget karena dia ndak punya duit, tapi kaget mablek janjiku. Mateng aku. Piro Sam? 2,5 juta. Waduh, mateng aku. Aku bilang, waduh ya sudah, tak apa, pulang ke Bandung. Saudara tahu? Tetap saya tidak mau pergi. Nakal dah. Aku bilang, Tuhan, wes tak duitnya tak balik. Aku bilang, enggak mau jadi, aku enggak mau pergi. Tapi karena dia udah ngomong tak balik, tak balik, dia udah ngomong apa ya belum tak balik. Nah, saudara kerap kali kan ya minjem duitnya Tuhan gitu tuh caranya. Janji-janji tapi enggak pernah ditepati. Nah, apa terjadi saudara? Saya sembahyang. Wah, sembahyangnya tetap sembahyang. Banyak sembahyang, baca Alkitab tetap setia, tetap. Tidak ada apa-apa seolah-olah. Waktu sembahyang gitu, saya dengar tabrakan di depan rumah saya. Kerasnya luar biasa. Buang. Aku bilang, Tuhan, kasihan dong Tuhan. Itu tabrakan kok kayak gitu. Ambiar tenan mobil itu. Tuhan ini langsung ngomong gini, mobilmu ditabrak truk. Saya bilang apa? Nggak mungkin. Mobilku itu udah garasi. Kok bisa ditabrak truk ya? Nggak mungkin lah Tuhan. Aku sembahyang terus. Kowe iku ono. Aku sembahyang lagi, Tuhan bilang, mobilmu ditabrak truk. Lihat sana loh. Turun saya. Garasi itu terbuka, pintu besi loh, buka. Lalu saya keluar, garasi ini kosong. Waduh, mobilku. Bayangin saudara, mobil di garasi itu masuk rem, masuk personel, tidak di starter, terkunci. Isa keluar tuh piye. Lalu pembantu saya perempuan ngedredek. Aku bilang, loh kenapa kamu kok? Saya yang ngeluarin mobil.
Loh, kamu ini saya nyopir, gak bisa. Loh, kamu kok ambil kunci? Karena rodanya dikencingin anjing. Jadi saya mau dorong keluar, saya mau semprot air. Nah terus, ya tak buka lah kan masuk rem. Ya, nggak tahu Pak, tak tarik kok bisa lolos. Terus tak dorong Pak. Jadi meluncur, pikirnya kalau dinaiki berat berhenti. Lah malah berat toh. Wong gaya beratnya anu. Bayangin saudara, hek besi itu jebol. Keluar jalan, tabrak truk 2 kali. Duel. Pindah ke rumah sebelah. Sampai bagasinya itu ambiar, seksisnya sampai bengkong. Saya langsung bilang, Tuhan, kok kenapa? Tuhan bilang apa? Lah kowe tak kongon ngamiri ra gelem kok. Biasane duitnya tak jaluk balik. Lo jaluk balik, mbok kowe kondowe tak kekno to Tuhan. Loh, lalu Tuhan bilang apa? Tek dak ngalami kayak gini kan ndak kapok. Jadi saya berapa 3 minggu atau 2 minggu saya ndak bisa pakai mobil. Seret ke bengkel dibikin betul. Habis berapa? 2,5 juta. Rasain lu Tuhan. Harusnya memang habisnya sebetulnya 1,5 juta. Tapi 1,5 juta selesai, bagus. Ada hamba Tuhan datang. Pak, saya kok rasa-rasanya suruh beli mobil Bapak. Lalu Tuhan bilang, jual sama dia. Harganya berapa? 15. Ya wis, tak beli Pak. Tuhan bilang, kasih korting 1 juta. Sebabnya kamu utang sama saya 2,5 juta. Kok ada sih Tuhan? Pokoknya balik ke duitku. Maka dari itu saudara kalau hidup dengan Tuhan, saudara akan mengalami kenyataan demi kenyataan. Tapi kalau saudara itu nurut, luar biasa enaknya. Enak. Nah, saya tidak mau ke Amerika. Nah, akhirnya baru tahun yang lalu Tuhan ngomong lagi. Ngomongnya tidak bilang pergi Amerika, enggak saudara. Makanya itu belajar kenali Tuhan. Tuhan ngomongnya gini, bayar utangmu. Aku bilang, genepi. Aku utang apa? Genepi apa? Diam sudah, tidak ngomong. Nah makanya kalau saudara itu dapat pernyataan dari Tuhan apa-apa, jangan tergesa-gesa. Tuhan ngomong diam ya sudah diam. Gak usah bilang, apa sih Tuhan? Gak usah ribut, tenang aja, santai. Saya sudah bilang, ya oke, apa? Aku belum ngerti, pokoknya saya ini. Pak, tunggu saja. 3 hari kemudian ada telepon dari Amerika. Teleponnya, Pak Yusa, kami sudah berdoa dan kami memutuskan sesuai dengan rencana Tuhan, Pak Yusa pergi ke Amerika 2 minggu. Saya mau menjawab, enggak. Tuhan bilang, genepi. Oh ya, oh Amerika. Ya wes. Ya wes. Ya wes. Saya mau, saudara. Saudara tahu, kalau Tuhan itu, kalau kamu sudah bertobat dan kamu mau membayar harganya, luar biasa Tuhan. Waktu saya mau minta visa, sebelah saya itu orang Betani, anak Tuhan. Diminta visa sudah ditolak. Dia bilang, oh Om bisa mau pergi Amerika Om. Om bawa apa? Enggak bawa apa-apa, bawa surat undangan toh. Wah gak bisa Om, sekarang susah setengah mati Om. Aku kemarin terus ditolak Om, uangku bayar 650 terus hilang. Sekarang ini ngajuin lagi 650 lagi Om. Lah terus uang tanyaan itu macam-macam Om. Pendetaku kemarin ditolak. Loh, aku bilang apa? Ya beneran toh. Wong memangnya aku gak kepingin. Ya toh, kan kalau dilarang gak dapat visa kan bukan salah saya. Loh, aku bilang apa? Ya beneran toh. Wong memangnya aku gak kepingin. Ya toh, kan kalau dilarang gak dapat visa kan bukan salah saya. Saya mau, tapi dia terhalang. Tidak apa-apa toh.
Aku rak salah. Dia bilang, "Loh, Om ini kok aneh toh? Wong minta ditolak kok malah seneng." Lah iya, wong aku gak kepengin kok. Om gak bawa apa-apa? Nggak. Ditanyai akunnya harus berapa juta, tiketnya naik pesawat apa, pulang berapa lama. Oh, aku gak punya semua. Naik pesawat apa arti? Jadi pada waktu saya di sebelah loket loh saudara, ini orang sampai nangis anak muda, punya kontrak kerja, punya ini, uang berapa, ditolak saudara, nangis sampai. Saya bilang orang 10 ditolak 8, tinggal 2 yang bisa. Saya orang ke-11, saya masuk aja beneran tak pikir wis tanya apa-apa aku bilang enggak punya. Ngomong Inggris lagi. Aku bilang Indonesia baik. Lah ya udah aku enggak ngerti kok. Nah, daripada aku jawabnya salah. Lah aku bilang Indonesia. Mesem dia, orangnya bule. Oh, Indonesia. Ya. Saudara pergi ke sana ceramah. Ora ceramah, wong khotbah kok ceramah aku. Ngajar aku bilang itu. Ini suratnya yang dilihat. Ya sudah. Tak ditanya A, tak tanya B. Tak ditanya naik pesawat apa, duitnya berapa. Dah. Ya sudah. Loh, ya sudah itu bagaimana? Saya bilang. Sudah tunggu. Besok datang lagi ambil visanya. Dikasih berapa? Aku bilang itu. 5 tahun. Buat apa? Jadi dikasih 5 tahun ini buat apa? Aku butuh sebulan. Dia bilang apa? Ini orang kok aneh. Dikasih lama malah minta sedikit. Udah pulang. Diusir saya. Ya sudah tuh pulang. Loh, visanya malah 5 tahun. Loh, sampai orang yang di sebelah bilang, dapat Om. Lah itu aneh toh. Aku minta cuma sebulan dikasih 5 tahun lagi. Aneh. Loh, ya Om kok udah ditanya apa-apa. Kemarin ditanya segala macam loh. Ya Ben, wong Tuhan sing mau. Wong aku ya udah kepengin ke Amerika. Saudara tahu? Sudah di Amerika saudara tahu? Aneh lagi. Selesai mau pulang. Hari Sabtu tuh, hari Kamis itu, Senin mau pulang, selesai KKR hari Sabtu. Tuhan yang ngomong, kamu berangkat ke Brasil. Aku meniru apa-apaan aku. Karena aku dari Indonesia sudah ngomong sama kamu, istrimu jangan ikut ke Amerika, karena dari Amerika aku mau bawa kamu ke tempat lain. Bayangin saudara, terbang lagi 17 jam. Saya bodol rasanya. Aku bilang Tuhan, aku mau bantah bilang tidak berani tahu sekapok tau ya. Terus aku bilang, oke, saya mau berangkat tapi Senin. Nah, waktu ini ngurus visa kan cuma sehari. Hari Jumat tok, itu kan libur. Berarti tak pepet ke. Aku mau tapi Senin. Senin tidak dapat visa, saya pulang ke Indonesia. Lalu Tuhan bilang, ya betul. Ya betul. Tak pikir, wah kedutaannya tidak ngerti, segalanya tidak ngerti ya toh. Wes aku santai aja Kamis sore. Saudara, Kamis malam mau pulang KKR, ketemu pendeta bekas di Brasil 20 tahun. Nemuin aku khusus. Pak Yusa, saya kok harus ngomong sama Pak Yusa. Kenapa? Saya ini bekas di Brasil 20 tahun. Mateng loh. Lah aku udah langsung bilang, aku ya diundang ke Brasil. Tapi aku belum punya visa, belum punya apa-apa, pesawat saya belum ada. Dia bilang apa? Sekarang visa ke Brasil untuk pendeta, susahnya luar biasa. Kenapa? Karena di Brasil sedang takut karismatik. Di sana itu Katolik Ortodok. Jadi kalau pendeta, dia bilang, saya baru menyponsori 4 pendeta Betani ke sana. Semuanya minggu yang lalu ditolak. Tidak ada satu yang diloloskan. Aku ini beneran. Loh kok beneran apa? Lah aku ini disuruh Tuhan sok Senin. Tapi dia ditolak kan tidak salahku. Gini Pak, nanti tak urus ke aku Pak. Yes. Jadi besok jemaatnya itu pagi-pagi saya pergi ke Brasil sama dia, pergi ke kedutaan. Kamu yang ngomong, kalau kamu butuh keterangan, tanya aku. Ya. Saudara tahu, omongan dia dipimpin Tuhan itu luar biasa. Dia ngomong bahasa Spanyol, Portugis, masalah bodoh aku udah tahu, sudah dengar. Terus
Dia tanya, Pak, ke sana berapa hari Pak? Senin sampai Sabtu. Sabtu pulang. Ya. Terus ditanya, nah, ini orang kerjaannya apa? Harusnya jawabannya kan hamba Tuhan. Nah. Saudara tahu? Dia jawabnya apa? Aku dengar cewek, dulu dokter gigi. Aku sampai kaget. Loh, gue kok jawab gitu? Nggak tahu Pak. Wong rasanya tak jawab pendeta, mau tak jawab pendeta, wong aku diingatkan Tuhan, pendeta itu ditolak. Jadi aku jawabnya, dulu dokter gigi. Nggak salah toh? Itu memang dulu ini bekas dokter gigi. Lalu orangnya manggut-manggut. Oh, pulang kapan? Senin, Sabtu. Langsung orangnya bilang, oh. Jadi berarti pikir dia bukan hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan kan mesti ini nyari hari Minggu. Tuhan luar biasa. Langsung dicap saudara, diberi. Saudara harus beli tiket sekarang dan suruh ngasih fax ke kami, kedutaan, baru saya beri. Di situ malah saya bilang gini, lah enggak tahu pakai pesawat apa. Dia yang nyari. Saya teleponkan pakai Farid. Tak, langsung di fax dapat loh. Saudara bayar 1.000 US dollar dapat. Bayangin. Aduh, aku bilang Tuhan, Engkau tuh kalau mau tuh cuma setengah hari wis jadi. Padahal biasanya tidak boleh 1 hari, setengah hari, harus beberapa hari. Karena kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu saudara, kita harus mengenali Tuhan. Caranya bagaimana? Saudara harus mengetahui keadaan saudara. Lihat ayat yang ke-11. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbanten di Ofra kepunyaan Yoas orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirip gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Saudara perhatikan ayat ini. Malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon atau Gideon yang minta ketemu malaikat? Nah, malaikat itu menampakkan diri kepada Gideon. Jadi saudara tahu, harus rencana Tuhan yang datang kepada saudara. Tapi saudara tidak perlu ribut, tunggu sampai Tuhan menampakkan diri, berbicara. Tunggu waktunya Tuhan. Itu penting saudara. Sebab kita kerap kali tidak sabar, mengalami kesulitan, kesukaran, tidak sabar. Kalau saudara dan saya sudah berdoa, sudah tunggu waktunya Tuhan. Nah, lalu setelah dia menyatakan diri, lalu dia berkata kepada Gideon, hai pahlawan yang gagah perkasa. Padahal saudara tahu Gideon itu orangnya penakut. Nah, jadi saudara ngerti, Tuhan selalu cari orang yang sudah tidak punya apa-apa, tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Itu yang Tuhan mau. Selama saudara dan saya masih merasa mampu, Tuhan tidak akan turun tangan. Tetapi kalau engkau sudah tahu, menyadari ketidakmampuanmu, Tuhan akan turun tangan. Maka di dalam apa yang saya diajar Tuhan, di dalam gambar yang saya diberi Tuhan, itu selalu tertulis di situ. Saya lihatkan kepada saudara. Mana? Ada yang punya enggak? Nah, nih. Jadi saya diberi Tuhan tuh seperti ini loh. Nah, ini sudah ada beberapa yang punya, karena pada waktu seminar di sana Tuhan berkata bagikan setiap keluarga boleh satu. Nah,
Saya membawa cuma 500 pada waktu itu. Nah, tapi tidak bisa setiap persekutuan mesti dikasih, tidak bisa. Yang punya nanti boleh fotokopi. Kalau gini di fotokopi warna kan bisa toh? Kan jadinya sama toh? Di scan pakai komputer kan persis nanti. Nah, ya, itu bisa, saudara. Nah, saudara boleh perbanyak, enggak apa-apa. Kalau mau dicetak ya cetakan. Wong enggak anu. Ini saudara lihat, Tuhan itu selalu memberikan kepada saya kunci-kuncinya. Lalu Tuhan berkata kepada saya begini. Ini saya dapat ini pada waktu saya setelah doa puasa 3 bulan. Tuhan lalu berikan bahwa ini adalah anugerah Bapa kepada saya. Di sebelah tangan sebelah kiri adalah pedang firman, di sebelah kanan adalah tongkat penolong. Tongkatnya itu penolong itu Roh Kudus, saudara tahu. Nah, tongkatnya itu aneh. Ujungnya itu pakai apa? Ngelengkung buat gantol. Gantol siapa? Gantol saudara-saudara yang kesesat. Jadi istri bertobat, gantol suaminya, anaknya digantolin. Nah, ujungnya itu bercabang begini. Untuk apa? Menangkap kepala ular. Jadi ular itu kan seret dicok. Nah, itu Tuhan. Nah, kenapa tongkat itu harus di sebelah kanan? Sebab saudara dan saya tidak tahu jalan yang akan ditunjukkan oleh Tuhan tanpa Roh Kudus. Jadi tongkat sebelah kanan, pedang sebelah kiri. Kenapa? Kalau sudah mendapat petunjuk Tuhan, baru menggunakan pedang. Sebab pedang roh ini firman Tuhan. Tapi saudara kerap kali tidak minta pimpinan Roh Kudus, langsung dipedangi semua. Makanya kerap kali orang itu sakit hati, lalu perang firman. Maka dari itu pedang harus sebelah kiri. Nah, contohnya saudara punya karunia mengusir setan. Nah, saudara tidak boleh langsung kalau ada orang kerasuan terus dong saudara bilang dalam nama Tuhan Yesus usir. Loh, itu namanya pedang di sebelah kanan. Pakai tongkat dulu. Caranya bagaimana? Sembahyang, Tuhan Roh Kudus, ini orang kerasuan setan, apa yang aku harus lakukan? Lah, nanti Roh Kudus nuntun kamu, baru menggunakan firman. Nanti itu cespleng. Jangan ngawur, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Gitu. Demikian juga orang sakit. Kalau saudara punya karunia bernubuat, karunia membedakan roh, itu tanya Roh Kudus. Sebab kalau tidak, saudara akan mengalami apa? Kekecewaan. Ini yang saya alami berkali-kali. Makanya saya dikasih ini, saya lalu segala sesuatu tanya. Sebab kalau Tuhan ngomong itu beda, saudara. Beda sama saudara, dan saudara kerap kali tidak bisa mengerti. Contohnya ada orang sakit, saya sembahyang. Kayak ke rumah sakit. Saya bilang, Tuhan, ini orang bagaimana Tuhan? Ini sudah tanya loh, sudah minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan ini bagaimana? Tuhan berkata, aku mau bebaskan dia. Wah, wis toh. Rasanya tak bebas itu rasanya ya sembuh toh ya, wong bebas kok ya. Wah, aku tak langsung ya. Saudara, jangan takut. Tuhan pasti membebaskan kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bebaskan kamu. Keletek mati. Jangan. Oh, ya wis mati ya wis toh. Wong orangnya sudah tak tanyai. Rela apapun yang Tuhan mau, ya wis mati ya wis toh. Lusa dipanggil ke rumah sakit lain. Tuhan, orang ini bi. Tuhan bilang apa? Sama kata-kata nih. Aku mau bebaskan dia. Tak pikir mati. Siap semua ya? Saya akan berdoa dan dia segera mati. Orang bilang, ya Pak. Semua sembahyang. Dalam nama Tuhan Yesus aku bebaskan kamu. Amin. Lu malah, amin. Haleluya, aku sembuh.
Loh, kamu sembuh? Sembuh. Panggil dokter, periksa, sembuh. Saudara. Lah aku kan bingung loh Tuhan. Kemarin dulu mati. Ini kamu bilang podo-podo bebas. Lah Tuhan bilang apa? Mati ya bebas, sembuh ya. Cuma karena apa? Lah kenapa Tuhan kamu tidak ngomong? Lah kamu tidak tanya. Loh, bebas itu bebas mati apa urip, sembuh. Saudara tahu. Kalau Tuhan ngomong, tangkap, terus saudara mau bertindak, tanya lagi. Apa maunya Tuhan? Gitu saudara. Tapi nanti saudara akan lebih lama lebih kenal akan Tuhan. Sebab Tuhan itu luar biasa. Nah, di sini selalu Tuhan ngomong. Lihat, perhatikan yang pertama. Yang pertama Tuhan berkata, ingat firman Tuhan Yesusmu, hai budakku. 1, kamu bodoh. Kamu tidak punya kemampuan apa-apa, hanya tulang-tulang kering. Saudara sama saya harus menyadari bahwa saudara itu di hadapan Tuhan itu tidak ada artinya. 0. Kalau selama saudara masih merasa mampu, saudara belum bakal menikmati kemuliaan dan kerja sama-sama Tuhan. Yang kedua, sangkal dirimu. Kenapa kita tiap hari harus menyangkali diri kita? Karena kehendak kita itu selalu yang mengenakkan diri sendiri, bukan melakukan kehendak Tuhan. Nah, makanya itu harus kita selalu menyangkali. Sebab kalau saudara dan saya tidak menyangkali itu, membiarkan Tuhan yang ambil alih, saudara tidak akan dapat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, jangan mengasihani diri sendiri. Lah ini, kalau saudara berdoa dalam kesulitan, terus ada suara umpamanya. Suara itu membela saudara, hati-hati, itu setan. Saya ngalami. Nah, suatu saat pada waktu saya mau beli mobil, saya minta ganti sama Tuhan. Saya ngomong gini, Tuhan boleh ganti mobil? Tuhan bilang boleh, ganti oh. Nah, langsung saya itu dapat duit 30 juta sama 50 juta 80. Mobil saya jual laku 30, 110 toh. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau hari ini ada orang yang ngasih 190 juta, saya berarti boleh beli Mercy 300 juta. Saya sedang ngomong gitu, telepon berdering, saudara. Pak, mau cari Pak Yusa? Ya, saya. Di depan saya ada duit 50 juta sama 190 juta. Pak Yusa boleh pilih yang mana? Bayangin, saudara. Waktu itu terus langsung ada suara bilang gini, bukankah Tuhanmu itu sayang sama kamu? Kamu baru ngomong minta 190, langsung disediain. Saudara tahu ternyata itu suaranya siapa? Kelihatannya suara Tuhan mendukung, tapi itu suara setan. Coba saya ambil yang 190, saya kejerat dan saya jatuh. Tapi pada waktu itu saya doa dulu, Tuhan, meskipun aku tadi baru ngomong, kalau ada orang yang ngasih 190, berarti aku boleh beli yang 300 juta, tapi aku hambamu. Ingat saudara, di dalam kata-kata yang pertama, kamu bodoh, kamu tulang-tulang kering, jadi tidak punya hak apa-apa. Segala sesuatu minta tuntunan Roh Kudus. Saya tanya, Tuhan, saya milih yang mana? Melintas di sini, hamba Tuhan cuma terima 1/10. Saya bilang, oke, saya ambil 25 juta. Yang lain, yang 25 juta berikan hamba-hamba Tuhan, yang 110 kembali kepada kamu. Saudara tahu? Dan saya tahu dari situ, langsung saya doa, Tuhan, kalau gitu aku tidak boleh beli Mercy ya? Tidak, memang jangan. Lebih baik beli gallon. Saya beli gallon. Saudara? Maka dari itu saudara harus ngalami sendiri apa yang dikatakan kasihan diri sendiri. Kalau setan ngomong, jangan sampai kamu langsung aminkan. Sebab
itu kerap kali jerat buat kamu. Nah, yang keempat, menurut Tuhan. Nah, segala sesuatu balik kepada Tuhan. Yang kelima, tunggu saatnya Tuhan. Sabar menantikan sampai Tuhan yang menetapkan. Yang keenam, semua karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus kepada kita untuk menuju kepada apa? 7, demi kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu yang saudara dan saya harus lakukan. Nah, pada waktu Gideon diajak oleh malaikat itu, hai pahlawan yang perkasa, apa jawab Gideon? Persis seperti yang saya bacakan tadi. Aku yang terkecil, aku tidak punya apa-apa. Mana yang dijanjikan oleh Tuhan? Mana cerita nenek moyang bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan menolong, Tuhan yang melakukan segala perkara, melepaskan kita dari perbudakan? Mana? Saudara, itu dikira hanya sebagai dongeng. Tetapi di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, lalu Tuhan berkata, aku mau melepaskan bangsa ini melalui kamu. Gideon yang dipilih. Justru orang penakut, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang dalam kesulitan, itu yang dipilih Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sekarang dalam keadaan sulit, dalam keadaan tidak ada apa-apa, saudara harus tahu Tuhan sedang beracara dengan saudara dan saya. Jangan putus asa. Tuhan sedang beracara. Tapi kalau saudara di dalam keadaan yang enak, hati-hati. Saudara harus sadar berkat yang saudara terima itu semua milik Tuhan. Pakai itu sebagai alat untuk mengikat persahabatan dengan sesama manusia dan Allah. Kalau tidak, saudara akan bertanggung jawab. Ngerti? Saya baru ketemu sama Ciputra. Ciputra itu kalau ketemu saya dia bilang gini, Pak Yusa, saya itu dulu uang, kalau saya, padahal dia itu dari umur 12 juga sudah jadi orang Kristen loh saudara. Dia bilang, dulu kalau aku diomongin orang Kristen atau hamba Tuhan, dia bilang apa? Duitku itu 7 turunan ndak habis. Tapi setelah Krismon, saya sekarang ngaku 7 turunan aku bayar utang ndak habis. Tapi sekarang dia cinta Tuhan luar biasa, sadar. Kenapa? Citraland tidak dibakar. Saudara, terjadi peristiwa itu kan di Trisakti toh. Itu persis di Citraland depan. Citraland itu sudah dimasuki berkali-kali, tidak bisa dibakar. Karena dia sudah bertobat, minta ampun sungguhan, dan di situ ada gereja, perkumpulan gereja-gereja di situ, diberikan gereja-gereja untuk berbakti di situ, dilindungi Tuhan. Dia bilang luar biasa Tuhan. Di Citra Garden itu milik dia juga. Citra Garden yang dibakar cuma bank 1, bukan bank dia. Masuk semua tidak bisa. Sudah masuk balik. Sudah masuk balik. Dia bilang, di situ aku melihat Tuhan luar biasa. Justru di dalam saya kejepit, sudah utangi banyak, saya bertobat, Tuhan berkarya. Saudara, jadi kalau saudara dalam kesulitan, jangan, sekarang ini Tuhan sedang beracara, jangan putus asa, tenang. Tuhan sedang mau beracara sama kamu, pasti ada jalan keluar. Saudara boleh minta pimpinan tanda-tanda sama Tuhan, boleh, tapi dengan hati yang tulus, jangan dengan hati mencobai. Saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan melalui Gideon, 1 orang saudara, 1 orang. Lalu 33 waktu dia meniup nafiri, peperangan, 33.000 orang digerakkan, orang turut semua. Tuhan bilang apa? Kebanyakan. Perang seorang yang turut banyak kok malah bilang kebanyakan. Pulang 22.000, masih 10.000. Tuhan bilang apa? Masih kebanyakan. Suruh pulang lagi, tinggal 300.
Bayangin, Tuhan itu kalau mau menolong saudara, tidak dengan jumlah orang, tidak dengan jumlah duit, tapi Tuhan mau berkarya sendiri. Tuhan itu luar biasa, saudara. Maka dari itu saudara belajar firman Tuhan, saudara tidak akan takut dan khawatir. Apapun Tuhan bisa lepaskan kamu dengan cara Dia, supaya kemuliaan Tuhan terjadi. Tapi ingat, kalau engkau sudah ketolong, jangan seperti Gideon. Tindakan Gideon, karena dulu dia ketakutan, dia ketolong sebegitu rupa, dia mau membuat apa? Tanda peringatan jasa. Dia minta orang-orang memberikan persembahan emas, dibikin efod. Efod itu bajunya imam, dari emas, dari segala macam. Nah, lalu itu dibuat apa? Monumen. Semua orang, ini loh Gideon, ini loh Gideon. Akhirnya gara-gara itu orang Israel menyembah efod. Dan apa terjadi? Keluarga Gideon semua mati, dibunuh oleh anaknya Gideon sendiri. Maka dari itu saudara, kalau engkau sudah dipakai Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan, jangan melihat jasa. Kemuliaan itu miliknya siapa? Tuhan, bukan milik kamu dan saya. Makanya dari itu saya diberi ayat-ayat ini, diberikan cara bagaimana untuk memenangkan perjuangan di dalam dunia ini. Tuhan suruh bikin ini, Tuhan suruh bikin baru. Ini padahal saya dapatnya itu tahun 19 tahun yang lalu. Baru 2 minggu yang lalu saya suruh bikin ini. Kenapa? Tuhan berkata, apa yang kamu dapat, berikan kepada anak-anakku. Karena saya habis ini saudara, habis bulan Juni ini dari Surabaya, saya sudah tidak keluar lagi kemana-mana untuk menginjil. Tuhan berkata, berhenti, tugasmu sudah selesai. Jadi saya tinggal di rumah, nunggu waktunya Tuhan disuruh apa lagi. Dan apa yang saya dapat, saya berikan kepada saudara. Di sini saya tidak ada tulis nama Yusa, itu tidak ada. Jadi saudara mau bikin betul, mau bikin banyak, mau bikin gede, ditempelin, terserah. Diberikan orang ya. Yang penting saudara ini apalkan, ditaruh dalam hati dan pikiran, katakan. Jadi kalau kamu merasa bisa, kamu merasa ingat, harus rendah hati. Tanpa kerendahan hati, saudara tidak akan mencapai tujuan saudara. Ngerti? Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Baru engkau dan saya sampai di mana Tuhan berkarya dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Engkau tahu keadaan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan-Mu di dalam keadaan kesesakan, kejepit. Mereka masih punya harapan Engkau. Karena hamba tahu segala sesuatu tidak ada yang sia-sia, karena Engkau Allah yang luar biasa. Dari itu Tuhan, buat kami mampu belajar dari apa yang dialami oleh Gideon. Justru di dalam keadaan yang kejepit, yang tidak punya apa-apa, justru di situ Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Bapak akan kasih sayang dan setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin.